Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Pada pagi hari ini masih sehat-sehat kan? Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk menyingkat waktu mari kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, kita mengingat kembali pelajaran kita pada minggu yang lalu, bahwa minggu lalu kalian menulis tentang faedah-faedah yang ada dalam wazan af'alah. Dari jumlah 10 faedah, kalian menulis baru 5. Jadi sisanya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang faedah-faedah yang telah kalian tulis pada minggu yang lalu. Oke? Nah, sekalian, di dalam wazan af'ala, yang asalnya fa'ala ditambah hamzah di depan, menjadi af'ala, itu ditambahkannya hamzah, di sana ada maksud, ada tujuan. Bukan sekedar ditambah begitu saja, tidak. Tetapi ada maksud. Ada tujuannya, ada faedahnya. Nah, faedahnya ada 10 macam, di antaranya 10 itu kita akan menjelaskan 5 dulu. Ya. Yang pertama, di dalam wazan af'ala, yang pertama adalah faedah lit-ta'diyah. Faedah lit-ta'diyah. Apa itu faedah lit-ta'diyah? Ya, untuk memudahkan saja, faedah lit-ta'diyah itu faedah yang dalam bahasa Indonesianya mendapat awalan me, akhiran an. Mendapat awalan me, akhiran an. Gitu ya. Oke. Coba kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, contohnya kata karimun. Karimun artinya mulia. Kemudian kita bikin fi'il. Kita buat fi'il ikut wazan af'ala, maka menjadi akroma. Maka kata mulia tadi, kita bikin fi'il menjadi akroma, maka artinya sudah memuliakan. Apa? Memuliakan. Ini sekedar contoh. Faedah lit-ta'diyah ini contoh. Ya. Setelah contoh satu ini, karimun kita bikin fi'il ikut wazan af'ala menjadi akroma, yang asalnya mulia menjadi memuliakan. Oke. Mungkin kita bisa mencari contoh yang lain. Ya, kita contoh yang lain. Contohnya misalkan, biar artinya sama dengan contoh yang ada ini. Ya, contoh misalkan qoribun. Qoribun. Apa artinya qoribun? Dekat, ya kan? Qoribun dekat. Nah, biar mempunyai arti mendekatkan, maka kita ikutkan wazan af'ala menjadi akroma. Menjadi apa? Akroma. Akroma. Kita susun sendiri. Misalkan, ya, karimun menjadi akroma, Muhammad telah memuliakan gurunya. Akroma Muhammadun ustadahu. Terjemahnya, Muhammad telah memuliakan gurunya. Muliakanlah ya, akrim. Muliakanlah gurumu, akrim muallimak. Nah, kemudian contoh yang lain, kata kharaja, keluar. Kharaja artinya apa? Keluar. Biar artinya menjadi mengeluarkan bagaimana? Maka ikutkan wazan apa? Af'ala menjadi akhroja, mengeluarkan. Dakhola artinya masuk.
biar mempunyai makna memasukkan, maka kita ikutkan wazan af'ala menjadi adkhala, memasukkan. Ya. Adkhala yudkhilu idkhal. Nah, begitu seterusnya. Jadi ini ada contoh satu, karimun menjadi akroma, maka Anda kembangkan sendiri. Cari kalimat yang lain, kita bikin fi'il seperti karimun menjadi akroma, koribun menjadi akroba, tawilun menjadi atwala, qasirun pendek menjadi aksara, yang memperpendek, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu faedah ya. Oke, sekarang kita akan masuki faedah kedua. Faedah kedua apa? Liddukhuli fisyai. Liddukhuli fisyai. Untuk menunjukkan masuknya fa'il pada suatu waktu. Seulang, menunjukkan masuknya fa'il pada suatu waktu. Contoh, amsal musafiru. Amsal musafiru. Mana fi'ilnya? Amsa. Ya. Mana fa'ilnya? Al-musafir. Musafir artinya apa? Orang yang bepergian. Musafir sudah terkenal bahasa Arab, tapi sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Musafir artinya orang yang bepergian. Amsal musafir artinya musafir itu telah masuk waktu sore. Nah, kemudian mana fi'ilnya? Amsa. Amsa kan? Ya. Di situ menunjukkan masuknya fa'il pada suatu waktu. Amsa ini adalah fi'il buatan. Buatan dari kata masaan. Masaan artinya sore hari. Masaan artinya sore hari. Kita bikin fi'il ikut wazan af'ala menjadi amsa. Maka di sini kata masuk sudah menempel otomatis di sini. Ya, masuk waktu sore sudah menempel di dalam lafaz amsa. Inilah bahasa Arab itu seperti itu. Ya. Dari kata masaan sore hari, kita ikutkan wazan af'al menjadi amsa, maka sudah berubah menjadi telah masuk waktu sore. Terjemahnya dari belakang, musafir itu telah masuk waktu sore. Itu? Contoh yang lain dari kata subuh, subhan, sobahan, ya. Kata sobahan itu artinya subuh, sobahan waktu subuh. Kita bikin fi'il ikut wazan af'al menjadi asbaha. Berarti telah masuk waktu subuh atau telah masuk waktu pagi. Nah, ya kan? Nah, kemudian kita bikin kalimat asbaha aliyun. Ali telah masuk waktu pagi. Nah, ini sekedar contoh, bisa dikembangkan sendiri yang hubungannya dengan waktu. Oke, yang ketiga, faidah liqasdil makan. Apa? Liqasdil makan. Menunjukkan ya menujunya fa'il pada suatu tempat. Saya ulangi lagi. Liqasdil makan, menunjukkan menujunya fa'il pada suatu tempat. Contoh, ahjaza zaitun. Ahjaza zaitun. Terjemahnya dari belakang. Zaid telah menuju Hijaz. Hijaz itu nama negeri, nama daerah, ya, nama tempat. Kata ahjaza ini adalah fi'il buatan dibuat dari kata hijazun. Hijazun artinya Hijaz, nama tempat, nama daerah, nama negara. Ya, kemudian kita bikin fi'il ikut wazan af'ala menjadi ahjaza. Maka maknanya di situ sudah otomatis terkandung kata menuju Hijaz. Menuju Hijaz. Nah, jadi menuju itu otomatis masuk di dalam sini tanpa ada bahasa yang lain. Cukup menambah hamzah sudah langsung menuju Hijaz. Zaid telah menuju Hijaz. Lihat aslinya ini ya. Jadi dari kata Hijazun kita bikin fi'il
ikut wazan af'ala, maka maknanya menjadi menuju hijaz. Ini faedah liqasdil makan. Berikutnya yang keempat yaitu liwujudi mashtaqqa minhul fi'lu fil fa'il. Seulang, liwujudi mashtaqqa minhul fi'lu fil fa'il. Ya. Menunjukkan adanya asal fi'il pada fa'il. Menunjukkan adanya asal fi'il pada fa'il. Ya. Kalau asal fi'il berarti nanti kita cari asalnya. Contoh, maros syajaratu. Oh, maaf, ini salah tulis ya. Asmarot ini mestinya nggak ada tak ini. Ini nggak ada tak ya, karena wazannya wazan af'ala. Jadi nggak ada apa? Nggak ada taknya nih. Walaupun di sini asyajarah itu atau mu'annas, tapi di sini tidak pakai tak ya. Karena apa? Karena asyajarah pohon itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Jadi tidak usah kasih tanda tak mestinya. Ini berarti salah tulis ya. Maaf tadi agak ngantuk dikit. Jadi mestinya asmaros syajaratu. Ya, asmaros syajaratu. Pohon itu telah berbuah. Wujud itu namanya ada. Jadi kalau dimaknani Jawa asmarot wis metu woi. Wis metu woi itu kalau bahasa Indonesia kan telah berbuah, ya kan? Opo asyajaratu pohon. Nah, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, terjemahnya dari belakang dari fa'ilnya. Pohon itu telah berbuah. Nah, kata-kata telah berbuah atau mengeluarkan buah itu cukup diikutkan wazan af'ala. Jadi kata samrotun artinya buah, kita bikin fi'il ikut wazan af'ala menjadi asmaro. Maka artinya sudah mengeluarkan buah atau berbuah. Asmaro asyajarah, kita terjemahkan dari belakang, pohon itu telah berbuah. Oke? Paham tuh? Pahimna insya Allah. Terakhir, yaitu faedah lil mubalaghah. Lil mubalaghah artinya untuk melebih-lebihkan makna asal fi'il. Untuk melebih-lebihkan makna asal fi'il. Contoh, ashghal. Ashghaltu amron. Ashghaltu amron. Ini sudah fi'il, fa'il, maf'ul. Ashghala, asalnya ashghala, tu ini fa'ilnya. Tu artinya saya, amron, amr. Terjemahnya dari tu ini, saya sangat menyibukkan amr. Ya, saya sangat menyibukkan amr. Kata-kata sangat itu namanya melebih-lebihkan. Nah, ashghala dibuat dari kata syughlun. Ashghala dibuat dari kata syughlun, artinya sibuk. Artinya sibuk. Kemudian kita bikin fi'il ikut wazan af'ala menjadi ashghala. Maka dengan tambahnya hamzah di depan, ya, maka di situ menunjukkan melebih-lebihkan makna asal fi'il. Asal fi'ilnya mana? Syughlun. Syughlun artinya apa? Sibuk. Kalau melebih-lebihkan berarti sangat. Nah, kata sangat itu langsung menempel di sini. Sangat menyibukkan. Itu saya sangat menyibukkan amr. Jadi di sini secara otomatis kata-kata sangat otomatis sudah menempel dengan sendirinya. Ya, menempel dengan sendirinya dengan menambah hamzah di depan ini. Inilah bahasa Arab ya, simple sekali. Ditambah satu huruf saja maknanya sudah berbagai macam makna tadi. Nah, ini sudah 5 faedah yang kita pelajari. Mudah kan? Insya Allah mudah. Paham, ya. Ini masih ada 5 lagi yang insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan
bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.